Aku paling paham Digimon, suka Digimon, tapi aku bingung dan nggak terima kenapa Digimon yang aku suka ini dari lore-nya begini, tapi di series A, B, C jadi begitu, 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 gitu teman-teman ya. Oh, Minasan, balik lagi sama saya Sagan Rokuroren. Oke, teman-teman. Ini sekarang saya mau memberitahukan sesuatu nih, teman-teman ya. Soalnya saya sering banget nih lihat ada komentar terutama di Facebook ya, teman-teman. Pas itu saya lagi searching-searching tentang Digimon dan pastinya itu kalau nggak di beranda ya di grup, teman-teman gitu ya, teman-teman. Jadi saya mau membicarakan tentang kenapa ada Digimon yang dari segi lore itu diceritakan kuat banget ya, tapi di series lain tuh dia kayak ampas gitu, apa sih ini kok tingkatannya begini banget gitu kan. Terus serasa jadi bawahan gitu deh, teman-teman. Ya gitu aja teman-teman yang pengen saya bahas. Tapi tenang aja kita bakal bahas di sini semuanya, teman-teman ya. Jadi sebelum itu jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya dong teman-teman ya. Tanoshimi Digital Gate open. Oke ya, saya bilang sekali lagi, Digimon itu ada yang kuat dan ada yang lemah di suatu series. Tapi kalau di beda series itu bisa beda jauh banget levelnya teman-teman. Kenapa? Ini sebenarnya udah jelas sih teman-teman ya. Karena dari latar belakangnya sendiri, itu terutama ya, misalnya udah ngaku bawahan, mau squad apa juga di sana bakalan jadi bawahan gitu loh. Dan juga di bawah yang lain pastinya teman-teman. Tapi kalau di tempat lain, udah bawa-bawa lore aslinya, ya jelas ini nggak mungkin ngebantah juga sih sama lore aslinya. Jadi kayak gitu aja sih teman-teman, sederhana kan teman-teman. Terlebih lagi kalau kalian familiar sama konsep dunia paralel ya, tapi nanti aja kita bahasnya teman-teman. Ini pusing saya kalau mau bahas tentang percabangan tiap series atau digital world itu sendiri teman-teman ya. Ini belum siapin skripnya teman-teman. Terus ya, jadi kalau masih ada yang mau ngaku-ngaku kayak aku paling paham Digimon, suka Digimon, tapi aku bingung dan nggak terima kenapa Digimon yang aku suka ini dari lore-nya begini, tapi di series A, B, C jadi begitu, 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 gitu teman-teman ya. Tenang, saya Tamer of Tamer ada di sini untuk membagi apa yang saya pahami pada kalian teman-teman, dan juga kalian bebas mengutarakan pendapat kalian nanti di kolom komentar ya. Kalau ada yang tahu juga ya udah, tadi saya udah bilang, terus syukur kan jadi bisa berdiskusi gitu loh, dan juga bantu saya jelasin di sini gitu ya kan, yang kondusif lah intinya kalau bahas sesuatu yang kalian suka. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kecewa, protes tanpa ada dasar itu kan. Tapi kalau soal War Greymon kemarin sih understandable ya teman-teman. Tapi yang penting kita fokus bahas topik yang lagi dibahas aja. Jadi stay aja di sini, jangan kemana-mana. Jaga ketertiban dan sopan santun juga ya teman-teman. Ingat tuh. Oke, sekarang saya bakal perjelas soal latar belakangnya teman-teman. Karena ini dari Lord Digimon sendiri juga bakal berhubungan erat teman-teman. Kita akan ambil contoh dari Lucemon yang merupakan sosok malaikat yang mengakhiri peperangan di masa lalu, sebelum mulainya Digimon Frontier. Tapi karena dia ingin menguasai seluruh dunia buat dirinya sendiri, dia dilawan 10 Legendary Warriors dan akhirnya disegel di Dark Area kan. Selama ini Lucemon membutuhkan banyak data untuk menjadi lebih kuat lagi dan pastinya bebas dari segelnya gitu. Kemudian pada akhirnya seluruh data yang membentuk Digital World itu diambil oleh Lord Nightmon dan Dynasmon untuk disalurkan pada Lucemon supaya dia bisa bangkit kembali gitu teman-teman ya. Ini adalah dua Royal Knights yang melayani si Lucemon, yang diiming-imingin dengan janjinya si Lucemon, yang mana dia bakal menjanjikan supaya mereka berdua tuh bisa menguasai dunia manusia gitu loh teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu kalau kalian nonton Digimon Frontier ya teman-teman. Dan juga setelah itu, setelah bebas, si Lucemon pun akhirnya menunggu kesempatan ini berdua kalah melawan Kaiser Greymon dan Makna Garurumon, dan akhirnya menelan data mereka berdua supaya mereka bisa jadi bahan pembentuknya Lucemon berevolusi jadi full down modenya teman-teman. Ya walaupun di sini sebetulnya sih nggak dijelasin dia itu Demon Lord atau bukan ya teman-teman. Soalnya dia berasal dari Lucemon yang pure malaikat, terus tiba-tiba masa jadi Demon Lord gitu kan. Kalau Demon Lord itu sebenarnya tuh udah ada di Dark Area itu sendiri teman-teman. Tapi secara logis ini si Lucemon udah memenuhi kualifikasinya teman-teman, karena dia juga bisa memanipulasi jiwa jahat yang
berada di dalam dark area ya teman-teman, yang dia pakai buat membuka digital gate ke dunia manusia. Singkatnya, dia punya kemampuan buat menguasai dark area itu sendiri, dan bahkan dia mampu menelan seluruh dark area untuk berubah lebih lanjut menjadi Lusemon Satan Mode. Dan juga dalam wujud itu dia akan mengamuk dan menghancurkan segalanya, teman-teman. Di sini sisi cahayanya udah benar-benar hilang ya, teman-teman. Jadi ya ngamuk aja gitu, teman-teman. Cuman di dalamnya ada yang mengendalikan sih. Di dalam bola hitamnya itu adalah Lusemon Larva, wujud aslinya dia. Di sini kekuatannya pun luar biasa, bahkan Susanomon yang terbentuk dari penggabungan 10 Legendary Warriors ini, alias penggabungannya Kaiser Greymon dan Magna Garurumon ini sendiri kewalahan, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan bahas yang tadi. Ini di Cross Wars ya, teman-teman. Dia diceritakan sebagai bawahan dari Bagra Army dan berasal dari pasukannya Lilithmon ya, teman-teman. Kita tahu di sini keduanya adalah sesama Demon Lord, dan seharusnya Lusemon itu leadernya Demon Lord dan kekuatannya jauh melebihi Lilithmon. Tapi di sini Lusemonnya cuma Digimon biasa, teman-teman. Bukan yang asli. Dan juga ini seriesnya udah beda, teman-teman, dari Frontier maupun Savers yang mengenalkan organisasi ini, teman-teman. Ya, mungkin di Savers ya yang memperkenalkan terlebih dahulu Seven Great Demon Lord itu seperti apa. Ya kan, kalau udah begini sih udah jelas, teman-teman. Nggak bisa disamain karena sejak awal tuh udah dijelasin berbeda gitu loh latar belakangnya. Tapi jujur saya dulu juga pernah norak sih, teman-teman. Saya beranggapan Shoutmon punya potensi melebihi Digimon lainnya cuman gara-gara Cross 5 bisa ngebunuh Lusemon Satan Mode. Di situ, di arc yang sama di Heaven Zone. Taunya ke depannya ini Cross 5-nya lawan Digimon lain aja kedesak gitu. Ya kan? But at least in the end it's true, teman-teman. Tahu kenapa? Ini pertama, satu hal. Gazebumon Cross Wars itu punya kekuatan setara dengan Lilithmon, dan keduanya mati bareng di dimensi ciptaan Yu dan Dark Knightmon. Kemudian Shoutmon di sini udah jelas menjadi salah satu Digimon terkuat dengan wujud Cross 7 Superior modenya, yang menggabungkan dirinya dengan semua Digimon di Digital World untuk mengalahkan Darkness Bagramon. Ya, seperti itu. Balik lagi ke Lusemon, teman-teman. Dia juga bilang di game Data Squad ya, pas di Ice Labyrinth ya. Ini saya belum main lagi sih, cuman saya masih ingat aja ceritanya gitu loh. Dan juga saya masih suka nonton ulang walkthrough-nya game Digimon, teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau saya ngerti. Kadang-kadang ngerti ya, teman-teman. Ini kalau kalian kunjungin dia abis nge-save di save point terakhir di Dark Area ya sebelum lawan Lusemon, kalian bakal mendengar dia ngomong kalau Lusemon yang mereka akan hadapi nanti adalah counterpart dari dirinya. Jadi udah jelas keduanya beda ya, teman-teman. Kita tahu Lusemon asli ada di Dark Area nungguin kita, sementara yang di Ice Labyrinth ini cuma Digimon lain yang mirip sama dia gitu. Terus Digimon yang sama tiap spesiesnya juga ada lebih dari satu. Ini satu hal yang jelas banget bahkan sejak lama di Digimon Adventure yang lama ya, teman-teman. Di Village of Beginnings kan Digitamanya jadi bayi, pasti banyak yang kembar. Nah itu, teman-teman. Bisa jadi Digimon yang sama, bisa jadi yang lain juga, tapi potensinya beda-beda gitu loh. Ngerti ya? Tapi untuk Demon Lord ini sejak awal udah saya bilangin tadi, mereka tuh asli Digimon yang emang hidupnya dari Dark Area itu sendiri, teman-teman. Habis itu mereka kesegel kalau mereka bangkit dan menambahkan diri walaupun cuma satu member aja, itu bisa menggetarkan seluruh digital world, teman-teman. Dan dampak terburuknya adalah kalau pembatas kedua dunia ini sudah melemah, teman-teman. Nanti bisa ngefek ke dunia manusia juga, dan ini dijelaskan di game, teman-teman, di game Data Squad. Ini saya sebenarnya ya tadi saya udah bilang ya, udah hafal ceritanya. Saya mau main lagi karena di situ lebih jelas ya apa yang saya bilang di sini, tapi susah, teman-teman, takutnya nge-lag jadi kalian gak nyaman lagi nontonnya. Walaupun facecamnya kepisah sih pakai rekaman HP. Ada lagi nih di bagian dalam Ice Labyrinth, Mercurymon yang dikenal Masaru dan yang lain itu gedenya segede gedung tiang listrik gitulah, lebihin malah. Tapi di game ini ukurannya seukuran orang, bahkan dia juga nggak kenal sama Masaru. Jadi jelas ya yang saya bilang sebelumnya, Digimon yang sama bukan berarti makhluk yang sama juga. Apalagi ini game kan spin-off dari Digimon Savers doang, teman-teman. Yang pasti ini Data Squad gak berhubungan sama cerita aslinya, teman-teman ya. Tapi di Redigitize dan game Digimon yang lain ada Demon Lord juga. Ya, udah saya bilang, beda series, beda isi ya. Demon Lord di Data Squad itu nggak sama dengan Demon Lord di game dan anime yang lain. Walaupun secara lore itu mereka harusnya sama ya. Digimonnya juga sama, tapi makna eksistensi mereka di cerita itu beda. Dan nggak saling terhubung juga, jadi ya
sendiri-sendiri lah ya. Pembahasan lengkap soal Demon Lord nanti dulu ya teman-teman. Ini saya udah pusing juga teman-teman buat mikir cara jelasin kenapa bisa beda series, beda Digimon dan levelnya, walaupun itu Digimon yang sama gitu teman-teman ya. Sebenarnya sih juga masih banyak contoh yang lain ya teman-teman. Dan yang paling jelas ada di Adventure. Omegamon, Taichi, dan Yamato jelas beda dengan yang asli Royal Knights teman-teman. Alphamon D3 kemungkinan Royal Knights tapi diutus oleh Yggdrasil, dan Jasmine di sini masih Digimon baru. Jadi si Jasmine ini nggak jelas dia Royal Knights atau bukan, tapi dia seperti udah tahu segalanya yang akan terjadi. Itu pun juga karena dia mengabdi pada homeostasis yang pada saat itu beliau memberitahukan segalanya pada Jasmine, teman-teman. Eksistensi homeostasis sendiri udah melebihi Yggdrasil karena dia mampu menonaktifkan Yggdrasil dan juga tahu ketika Yggdrasil korup, jadi dia istilahnya kayak selangkah lebih maju gitu teman-teman ya. Seperti itu namanya. begitu gitu teman-teman ya. Ya kurang lebih jadi mungkin seperti itu aja yang bisa saya jelasin teman-teman. Sebelum saya muntah overdosis Paramex teman-teman. Udah pusing banget ini. Kemarin bikin skripnya juga ya keteteran banget lah. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Ikutin terus channel saya dan terima kasih sudah setia. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua, kerabat kalian semua, saudara, sepupu, kakek, nenek, dan siapapun itu, teman-teman kalian, sahabat kalian ya teman-teman. Ke siapapun lah, pokoknya like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Terus share. Kita ketemu lagi di next video. Bye. Begitu teman-teman ya. No shit. Yeah, we called it a bullshit. Like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Terus share. Kita ketemu lagi di next video. Bye.